situ bisa sini. Di sini. Nah, setelah itu tadi mana handscoon-nya? Dibayar. Oh, di dalam dibayar gitu. Pakainya handscoon bersih ya. Ya, Nah, terus biasanya mahasiswa kelupaan setelah preoksigenasi dia baru siapkan gel. Jadi gel itu termasuk di persiapan alat. Pastikan sudah ditaruh di sini, ya. Ya. Oke, taruh dulu, boleh di tempat sini. Atau mau dioleskan, kalau dioleskan kan cenderung dia nanti akan susah untuk. Nah, oke. Sebelum kita ke pasien, kita pastikan bahwa identitasnya sudah benar, ya. Inform consent sudah ada, pasien menyetujui akan dilakukan tindakan intubasi, ya. Oke, dengan adanya penyulit, pasien tidak bisa dilakukan tindakan intubasi melalui mulut, maka kita akan melakukan tindakan intubasi melalui hidung, ya. Nasal. Prinsipnya sama ketika kalian pasang NGT. Sudah pernah semuanya? Ya, kita ikuti saja anatomi dari hidung. Tidak usah dipaksa masuk, karena dia si hidung ini lubangnya kan melengkung kan, jadi kita ikuti masuk. Kenapa kita beri gel agar dia sebagai pelumas untuk dia licin masuk ke dalam, gitu ya. Dipastikan juga laringoskopnya dia menyala. Oke, baik. Setelah itu kita persiapan alat. Ketika persiapan alat sudah selesai, kita cuci tangan. Ketika kita sudah cuci tangan, kita bisa siapkan diri kita dengan memakai sarung tangan. Nah, besok cincin-cincin dilepas aja ya sama gelang, biar apa? Nggak membawa kuman pulang, ya. Jadi pakainya besok kalau pas kuliah aja. Kalau kuliah ya juga jangan bawa banyak-banyak ya. Kayak mau jagung. Oke. Nah, sebelum kita melakukan preoksigenasi, kita harus melakukan apa? Sebelum itu apa? Ya, obatnya disiapin apa aja? Apa? Apa aja obatnya? Obat ya, kan banyak kan. Nah, dari Rocuronium, Atracurium sesuai dengan kondisi dari pasien. Saya tidak akan mengulang farmakologinya lagi ya. Silakan nanti dipelajari ketika kita mau melakukan tindakan intubasi, obat-obatan apa yang kita siapkan untuk mencapai trias anestesi ya. Oke, setelah itu kapan kita mulai melakukan preoksigenasi? Oke, sudah masuk stadium berapa? Oke, setelah itu kita boleh melakukan tindakan preoksigenasi. Gini apa gini? Kembali. Oke, gini ya. Terus dia itu Ini C E. Nah, ini tidak sesuai standar ya. Jadi ketika kalian melakukan tindakan intubasi, jangan terlalu pendek seperti ini posisi tempat tidurnya. Dinaikkan sejajar dengan pinggang kalian. Kalau enggak nanti kalian boyokan ya. Kalau enggak gini, jangan terlalu tinggi ke atas ya. Jadi posisinya pasnya segini. Ya, naik, pasien naik. Bisa ya. Oke, jadi karena memang ini tempat tidurnya nggak bisa naik ya sudah ya. Oke, posisi C, E kita sedikit ekstensikan. Ditekan, C, E ekstensikan. Kalau kalian cuma gini ya, ini sininya bocor. Cuma ditempel aja kayak gini. C, tekan, E ekstensikan. Ini benar-benar ditekan. Jadi jangan kaget besok ketika kalian di IBS, kalian diminta untuk face mask. Maksudnya face mask gimana? Ya ini memang disambungkan ke mesin anestesi, tapi kalian diminta untuk memegang ini selama biasanya 30 menitan gitu ya. Untuk ini melatih tangan kalian biar benar-benar kuat gitu ya. Jadi kadang kalau udah nggak kuat itu tangan dua seperti ini. Ya, bisa. Boleh. Bisa loh. Yang nggak boleh dilepas. Ya. Capek istirahat dulu gitu ya, nggak boleh ya. Oke, baik. Berapa kali? Volume tidak gimana cara ukurnya? 8-9. Oke, setelah itu kita bisa mulai dengan mengekstensikan sedikit kepalanya, kemudian kita bisa masukkan. Nah,
Cara memasukkannya ini diluruskan. Dia kan lentur ya. Nah, kita ekstensikan, kita masukkan permisi Bapak, dimasukkan perlahan-lahan. Nah, kita ikuti. Tinggal diikuti saja. Nah, sambil dilihat di bagian mulut apakah sudah terlihat atau belum ujung dari si pipa ini tadi. Kalau sudah, kita bisa menggunakan si laringoskop. Nah, kita pakai laringoskop untuk melihat di mana letak dari epiglotis. Kalau dia mati lampu. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti ini ya. Oke. Nah, ini kurang panjang. Oke, setelah itu kita bisa arahkan ini ya. Pipa ini tadi masuk ke dalam epiglotis. Karena dia epiglotis itu letaknya agak di atas. Nah, kita tarik seperti ini sampai dia benar-benar masuk ke epiglotis. Kalau dia sudah masuk ya, kemudian kita sambungkan ke sini. Oh iya, ada yang lupa. Apa? Spet. Sambil kita pompa, sambil kita siapkan spetnya. Nah, ini kenapa kok ada yang harus membantu ya? Kalau di lapangan kan ada yang membantu ya. Karena jadi ada yang bagging, ada yang kunci. Oke, setelah itu sambil kita cek pakai stetoskop. Dicek sebelah kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, di lambung. Kenapa di lambung harus dicek? Ini dimasukkan ya kalau ngecek ya. Ini Takutnya masuk lagi. ya, jadi paru-paru itu kan di situ ada kanan dan kiri. Di situ ada percabangannya. Maka ini jangan sampai dia masuk ke salah satu juga. Jadi dia ada di atas dari percabangan itu, biar dia bisa masuk ke paru kanan dan paru kiri. Termasuk jangan sampai dia masuk ke tenggorokan ya, biar nanti arahnya ke lambung gitu ya. Oke, kalau sudah dipastikan dia masuk ya, benar di paru-paru, sambil kita fiksasi. Oke, cara fiksasinya gimana? Ini hidung, taruh di tulang hidung, terus muternya 2 kali ya. Nah, 1, 2, balik lagi ke tulang hidung. Jadi tidak sepanjang ini ya. Nah, ini sampai ke jidat ya. Oke, setelah itu kita sambungkan ke, boleh kalau misalkan disambungkan sekalian terus nanti sambil fiksasi. Kalau 2 orang ya kita sambungkan sambil ada yang fiksasi gitu ya. Oke, nah jadi dia ada di tulang hidung, jangan dialis, nanti kalau dilepas alisnya ikut lepas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan bisa mencoba ya, karena ketika kalian intubasi kemarin kan langsung langsung bisa kita arahkan langsung ke epiglotis. Nah, kalau ini biasanya kesulitannya karena dia kan dikasih gel, jadi dia agak licin. Ketika kita mengarahkannya bisa jadi dia licin. Nah, silakan ya gitu pakai yang ini, cuman dia terlalu pendek ya. Jadi nanti agak PR dimasukin ke epiglotis.